Mbak Ping. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini lanjutan dari konten satunya. Kalau teman-teman belum lihat, jadi Mbak Ping juga kita tantang di konten seberapa malangkah. Kalau ada yang belum nonton, tonton di atas ini. Ada di atas ini. Ya, kalau nggak situ sana ya, nggak tahu sebelah mana. Pokoknya nanti muncul ceting gitu. Ditonton. Ya, ya. Jadi ini konten pertama kita. Jadi sebetulnya udah lama mau ngobrol-ngobrol sama siswa, sama guru, sama alumni. Kita mau sharing ya tentang banyak hal, khususnya yang bisa kita ambil nanti pelajarannya dari kehidupan para alumni, khususnya dari guru-guru juga sama dari teman-teman. Jadi untuk ngedet episode kali ini akan bersama dengan Mbak Ping. Ya, iya Ping. Ya, kenapa tuh kok banyak dipanggil Mbak Ping? Karena Asal muasalnya kenapa dulu? dari keluarga dulu. Oh, itu emang panggilan keluarga? Memang. Adikmu manggil dia Ping? Enggak tuh? Dia kan Mbak. Terima kasih. Manggilnya kan Mbak kalau adik. Iya. Jadi memang di keluarga manggilnya Ping, ayah, ibu panggilnya Mbak Ping. Karena saya anak pertama kan jadi Mbak Ping. Terus keluarga manggil Ping, teman-teman dari SD semuanya. Saya kan juga pindah-pindah. Itu banyak yang kenal juga Ping. Karena Kenapa kok Ping? Karena Fun fact ya. Waktu kamu ngisi materi di anak-anak IPM ya, waktu ngisi itu sebentar. Ini lagi make jas IPM. Jas yang dari zaman dulu masih kebesaran katanya. sekarang masih kebesaran dan akhirnya bisa bernostalgia pakai ini. Iya, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, sebelum warna jas kita tuh warna biru, dulu tuh warnanya abu-abu kayak gini ya. Sebelumnya lagi merah. Warna merah. Jaket tapi waktu itu ya. Jaket. Baru ada jas itu di periode ya. Sulhan. Periodenya Sulhan. Ada Sulhan sama Mamin itu ya. Mamin. Itu pertama kali ada jas warnanya abu-abu, terus sempat vakum ya. Sempat vakum nggak ada jas waktu itu. Periodenya Rizky Ari sama siapa? Sama Ibnu itu sempat vakum, terus periodenya Silma waktu itu ganti yang warna biru ya, ganti yang warna biru sampai sekarang juga warna biru, tapi identitasnya ada seleret kuning dan lain-lain, itu masih itu identitas kita ya. Ya, fun fact-nya waktu Mbak Firda ini ngisi materi di anak-anak IPM ya, itu kan kita ngenalinnya kan Mbak Ping ya. Itu ada teman-teman yang nanya, Pak, kenapa kok namanya Mbak Ping? Kan dia pakai baju hitam gitu. Nah, makanya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kenapa kok dipanggil Ping itu, jadi gimana dulunya? Kenapa, apa artinya Ping gitu? Karena keluarga. Dulu nama saya kan Firda. Terus entah ya, dari kecil itu ibu kalau beliin saya barang, baju dan sebagainya, sepatu, tas, itu warna pink. Oh iya. Akhirnya kebawa sampai sekarang saya suka banget yang warnanya pink. Kamu suka warna pink? Jadi udah nih, siapa yang mau ngasih warna pink? Itu kayak gitu, pink. Terus nama saya Firda. Dulu kalau anak kecil kan pelat gitu nggak bisa ngomongnya Firda gitu nggak bisa. Jadi di plesetingnya tuh Pingda, Mbak Pingda. Jadi ponaan-ponaan saya sepupu yang kecil-kecil itu panggilnya Mbak Pingda. Nggak bisa karena Firda, R-nya kan nggak bisa. Oke. Gitu, ke jadi bawah. kalau R pelatnya jadi eng ya, bukan jadi L ya. Yeah. Terus kebawa di akun Instagram kan dari dulu pakai Ping, jadi ya udah teman-teman panggilnya Ping. Jadi itu ya asal mula nama Pingnya Firda. Tadi tapi yang nanya, padahal banyak kan pakai baju warna hitam. Itu kalau teman-teman di Infocom sedikit cerita, tempat saya ngajar di kampus itu, kalau panggil saya itu keseringan malah pakai warna kerudung yang lagi saya pakai. Sekarang pakai putih ya, dipanggil Mbak White. Enak banget kalau panggil pakai kuning. Mbak Yellow, hijau, Mbak Green gitu. Saking kenapa sih, penasaran kok Mbak Pink? Ya, kenapa Pink? Jadi ternyata Pink itu dari Firdanya ya. Dan juga karena memang suka warna pink. Ya. Jadi buat yang ngaku sahabat ya. Yang nonton video ini ya, yang mau ngasih kado buat Mbak Firda. Sudah stop. Masa jadi ajang perkodean nih? Perkodean. Ya, jadi Mbak Firda ini dulu aktif di IPM ya, dulu jadi
Apa? Sekretaris bendahara. 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 Sebelum itu waktu masih jadi keanggotaan kelas berapa? 1 atau 2 berarti Pak? Kelas 1, 2-an lah. Ya itu di bidang KDI. Bidang KDI saya ya? ingat sama Mbak Rodia. Oh iya. Jadi sebelumnya tuh bidang KDI ya, terus habis itu jadi bendahara. Bendahara waktu itu periodenya sama Mas Sulhan ya. Sulhan, Amin. Kita juga saya dan teman-teman. Sampai sekarang kita jadi sohib. Sohib, nah, enak tuh jadi sohib tuh. Ngomong-ngomong tentang sohib ya, Bapak dulu tuh juga punya sohib. Kita berempat ya. Shout out nih untuk pertama Irul, Ko Irul ya. Kedua Vera. Ketiga Vera kemarin barusan nikah. Selamat Ver ya. Terus yang ketiga nih ada Siti kemarin anaknya juga barusan lahir ya. Dan uniknya kita kan berempat nih. Terakhir kita jalan-jalan waktu itu ke Coban Rais bareng berempat. Ya terakhir jalan-jalan ke Coban Rais. Kita berempat nih yang nggak lanjut kuliah cuma si Siti. Ya, si Vera lanjut kuliah, seangkatan sama bapak juga lanjut kuliah. Koirul tahun depan mau lanjut kuliah, ya tahun depannya. Siti nggak lanjut kuliah kan dia emang nggak mau kuliah, ya. Terus habis itu kita ngobrol nih. Waktu itu bapak ngomong, alah paling Siti saya yang rabi dua anak maring ini. Bapak ngomong gitu. Ternyata faktanya di antara kita berempat bapak duluan dong yang nikah sama punya anak. Di antara kita berempat malah bapak duluan yang nikah punya anak, ya Allah. Malah sampai sekarang si Koirul yang belum nikah. Karena begitu kan ucapan adalah doa. Ya, itu kembali sendiri. Ya jadi bagi kalian yang sering ngata-ngatain teman kalian ya, hati-hati nanti bisa jadi kalian sendiri itu. Ya nggak apa-apa kalau soal pernikahan kan baik. Oke, dulu waktu di IPM ya Firja ya, waktu di IPM tentunya kan banyak hal yang berkesan ya dulu waktu di Aliyah ya. Ada nggak satu, nggak harus waktu acara IPM sih, selama 3 tahun di Aliyah ada nggak hal yang berkesan dan sampai sekarang masih teringat, masih membekas, entah itu berguna maupun hanya sekedar berkesan aja, ada nggak? Di IPM? Nggak harus IPM sih, kalau selama 3 tahun ada misalkan di kelas atau apa gitu. Pasti banyak. Tapi yang saya sebutin ini aja yang di IPM. Waktu itu yang sampai sekarang yang berkesan itu adalah saya punya julukan orang terpelit soal uang. Terpelit soal uang. Kenapa kok bisa sampai orang terpelit soal uang? Ya karena waktu itu kan posisinya bendahara, bendahara. Terus yang merekap semua pemasukan pengeluaran kan saya. Terus proker semua kan juga saya tahu karena di bidang umum. Benar. Semua sudah di bidang apapun sudah merancang membuat kegiatan ini. Jadi saya harus plot nih uang kemana-mana. Benar. Kalau misal pada acara A melangsungkan acara ini, persiapan, pengen beli ini, saya selalu minta cari harga yang paling miring, dimanapun harus nemu gitu. Kalau enggak dapat uang ya? Nggak dapat uang ganti karena waktu itu pakai uangnya masing-masing dulu. Setelah itu nota ini penting, nggak boleh kalau hilang saya. Gimana tanggung jawabnya? Iya benar. Berarti notanya baru diganti ya, baru uangnya gitu. diganti. Itu berarti terkesan tanpa nota nggak ada uang kembali. Kalau ada nota tapi harganya mahal. Kalau ada nota tapi harganya mahal. Ya it's okay kalau memang nggak ada. Memang penting butuh. Dan tapi momen-momen seperti itu yang berkesan kayak gitu setelah kamu lulus ini nggak sih ada dampaknya nggak sih? Ada. Maksudnya ada banget. Gimana ya? Ya tahu ya maksudnya ya. Kayak gimana tuh dampak yang kamu rasain setelah lulus? Dampaknya berkesinambungan sama yang dulu gitu. Berkesinambungannya? Nyambung gitu. Oh berarti waktu di kampus? Di kampus ya. Akhirnya saya jadi bendahara lagi. Oh di organisasi di kampus ya? Di HMC. Di HMC jadi bendahara. Jadi bendahara lagi dan kan dilihat track recordnya ya. Dari view data kayak gitu-gitu. Itu makanya saya lebih suka memanage uang. Berarti dari dulu emang suka manage uang ya? Apakah itu sebelum di IPM dulu udah suka manage uang atau memang setelah di IPM baru suka manage uang? Setelah di IPM dan setelah dapat dorongan, motivasi atau apa ya, pelajaran. Apa motivasinya? Dari tante.
tante saya yang benar-benar mengajarkan soal uang itu harus yang penting-penting dulu. Oke. Berarti salah satu triggernya waktu kamu jadi bendahara ya, waktu menjadi bendahara di IPM Ranting, karena memang sudah diajarin juga, ada kesempatan untuk praktek nih gitu ya, dan ternyata menyenangkan dan keterusan. Iya, jadi ini buat tips juga nih buat adik-adik IPM selanjutnya atau yang sekarang ini bendahara khususnya. Dulu itu saya plot uang ke tiap-tiap amplop. Jadi ini amplop bidang PIP butuh segini, seperti itu. Jadi nanti pasti dari beberapa amplop itu akan sisa uangnya, dan itu yang jadi keuntungan IPM selanjutnya. Betul. Itu yang disimpan untuk keuntungan IPM selanjutnya. Ya, itu yang diajarkan tante. Uang bulanan saya gimana ngaturnya kayak gitu. Dan apakah hobi mengatur uang itu juga yang akhirnya membawa Firda itu untuk kepengen nyari pundi-pundi uang lain sejak kuliah? Apakah kayak gitu? Apa memang kebetulan aja? Karena kalau ngelihat dari ini ya, dari ceritanya Firda, kalau lihat di media sosial kan semester berapa tadi katanya? Semester 2-3an itu udah mulai udah mulai, maksudnya cari tambahan kan ya? Nggak ada profit dia udah ya, semester 2-3an itu, semester 2-3 kuliah itu udah nyari tambahan ya. Waktu itu gimana sih ceritanya kok bisa dapat kayak gitu? Sebenarnya bukan tentang uang, tapi tentang aktivitas. Saya orangnya nggak mau nganggur. Jadi awal mulanya nggak mau nganggur. Yeah. Setelah saya waktu wawancara ya kan, saya nggak tahu gimana. Itu nantilah kita cerita apa sih kerjanya saya waktu itu semester 2. Waktu wawancara ditanya gini, misal kita memberikan fee atau imbalan, kamu inginkan berapa? Saya ditanya gitu kan, saya melongo, hah emang dapat? Saya gitu. karena memang itu ini ya, maksudnya bukan kerja ya. Enggak, saya isi waktu luang. Emang enggak sih. Terus setelah itu ketika dapat uang, maka saya gunakan kemampuan saya untuk ngatur uang tadi. Gitu loh Pak. Jadi dan itu keterusan itu ya. Dan itu keterusan. Nah, jadi sebetulnya waktu di semester 2 itu apa nih kerjaannya Mbak Firda? Dan ternyata itu ada uangnya ya, ternyata ada uangnya. Jadi apa waktu itu? Iya, karena saya dapat uang jadi saya katakan itu kerja. Saya jadi asisten lab di universitas ya. Di Universitas Muhammadiyah, tempat saya kuliah, namanya Infocom. Buat teman-teman adik-adik semuanya yang mau lanjut, misal kok ke UMM, boleh banget daftar. Karena nggak hanya Infocom aja, banyak. Yang penting kalian jangan nganggur aja. Dan ternyata di samping kita jadi asisten lab ya, ada aktivitas, ada pengalaman juga, ternyata ada untungnya juga dari sana. Nggak disangka ya, ada untungnya juga dari sana. Dan berarti mulai semester berapa tuh kerja tuh? Semester 2, berarti mungkin baru semester 3 mulai ngajarnya ya. Semester 3 baru mulai. Karena waktu itu gini, gak mau nganggur kan, terus waktu liburan. Nah, mendekati liburan itu ada open recruitment, ya kan Pak Ari? Bener. Pak Ari kan dulu juga ada. Iya, Bapak jadi juga. paham kan gimana schedule-nya, Infocom seperti itu. Terus saya coba tuh daftar karena nganggur karena pulang ke Gresik saya nggak seberapa sering dan nggak pengen gitu. Di Malang sudah ada keluarga juga kan, tante sama om, ayah sama ibu di Kalimantan. Liburan mau kemana? Masa mau di rumah aja, males banget. Akhirnya waktu itu belum di HMJ kan semester 2. Oh itu belum itu ya? Waktu itu belum ya? Belum. Oh iya. Belum. Terus ada pendaftaran Infocom itu, coba. Kok lolos waktu itu? Yang lolos cuma 2 dari kelas saya. Banyak yang daftar, cuma 2 aja termasuk saya. Gitu sih, akhirnya ngajar aja selama liburan, ngajar. Beraktivitas, banyak relasi, ada pendapatan juga ternyata. Tapi itu kan ngajar sampai akhir lulus ya, Fir ya? Iya. Sampai lulus ya itu ya? Iya, kalau di Infocom kan sampai. Ya memang sampai lulus. Jadi asisten sampai lulus. Tapi di samping itu
sampean kan juga aktif di organisasi, ya, juga aktivis di luar ya, juga bahkan ngajar-ngajar di luar juga kan ya, ngeles-ngelesi. Kemudian ada lagi nggak kerjaan lain yang selama perkuliahan itu? Itu yang ngeles-ngelesi waktu itu ya, ngeles-ngelesi, kemudian aktif organisasi juga, jadi asisten di laboratorium juga. Dengan semua kesibukan itu, sebetulnya motivasinya gimana ya ngomongnya? Tadi memang Firda ngomongnya kan nggak mau nganggur ya. Cuma kan dengan cukup dengan Bapak sebagai yang pernah ngerasain juga ya di kondisi yang sama. Sebetulnya cukup dengan di lab sama aktif organisasi di kampus saja itu kan sudah cukup untuk nggak nganggur. Ya, motivasinya kok nyambi lagi aktivis di luar kampus, kemudian nyambi ngajar ngelesi juga, itu apa motivasi? Apa masih kurang apanya? Kesibukannya masih kurang? Enggak, nah setelah udah cukup, belum kuliahnya lagi kan ya? Belum kuliahnya. Nah, mungkin perlu di-share nih ke teman-teman atau adik-adiknya yang masih kuliah semester awal atau yang mau kuliah supaya ada gambaran sebetulnya motivasi ya waktu itu untuk Mbak Firda sendiri masih nyari kesibukan lain tuh apa? Motivasi karena begini, satu tadi nggak mau nganggur, terus yang kedua saya meyakini bahwa dengan kesibukan saya ini, dengan segala macam persoalan saya bisa menyelesaikan, handle satu persatu, itu akan ke bawah nanti ketika kita sudah benar-benar ada di dunia luar pendidikan, pekerjaan, seperti itu, manajemen waktu, manajemen problem, dengan siapapun seperti itu. Karena kalau itu nggak dibiasakan sejak awal, ya mungkin akan kelabahkan. Oke, berarti ingin menantang diri ya supaya terbiasa dengan kesibukan dan lain-lain. Jadi harapannya dengan mungkin maksudnya Firda tadi juga dengan terus terbiasa nih ya, terus terbiasa nanti ketika sudah di lingkungan yang profesional kita bisa memberikan yang terbaik dan tidak mudah tertekan itu tadi ya. Karena bayaran itu sebenarnya kan bukan tentang uang aja. Apa yang kita dapat itu adalah bayaran, imbalan dari apa yang sudah kita lakukan, kita perjuangkan. Iya, jadi yang didapat pun bukan hanya uang ya. Yang dapat apa aja nih yang selama ini Mbak Firda rasain yang didapat selama aktivitas segitu banyaknya? Apa aja yang didapat selain uang ya, selain gaji ya, apa aja? Public speaking, bisa berbicara di depan orang, terus menjalin relasi. Relasi ya. Relasi yang baik. Itu gimana caranya kita nggak sembrono ya dengan orang terdekat, apalagi orang baru. Karena itu penting loh untuk nanti siapa tahu kita lulus kuliah, selesai sekolah, ternyata teman kita yang baru kita kenal ini dia itu punya peluang gitu untuk kita bisa bergabung di proyeknya atau kita bisa ajak mereka ke proyek kita. Itu relasi. Apa lagi? Yang kerasa paling penting itu ya, public speaking sama relasi itu tadi. Dan relasi itu emang benar sih, penting sih relasi itu. Semakin banyak relasi kita semakin dimudahkan mengurus beberapa hal. Tadi mungkin itu salah satu enaknya nyambi, kita dapat uang, kita dapat relasi, kita bisa belajar, kita ada tantangan ya, ada kesempatan untuk ngembangin diri. Nah, kalau nggak enaknya apa? Nggak enaknya dengan semua pekerjaan dan aktivitas itu, nyambi kuliah ya, nyambi kewajiban utamanya kuliah, nggak enaknya apa? Kayak merasa dikejar-kejar. Merasa dikejar-kejar gimana? Kejar-kejar waktu. Kayak kita di yang ini ada deadline, di yang ini ada deadline. Ya gimana pinter-pinternya kita ngatur waktu, dan kadang yang dikorbanin apa? Pasti ada yang dikorbanin ya. Jam tidur. Jam tidur. Tapi saya nggak pernah tuh sampai tidur jam 3 pagi atau jam subuh baru tidur, terus sebelum kuliah jam 6 pagi bangun, nggak pernah saya. Jadi harus pinter-pinter mengatur waktu aja. Bukan saya mengatakan saya pinter untuk mengatur waktu. Saya pinter mengatur waktu untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Jadi saya ngatur waktunya seperti ini. Tugas saya lebih suka mengerjakan ketika saya bangun tidur. Sedangkan
kegiatan saya sampai malam-malam. Nah, gimana caranya? Jadi saya batasi kegiatan saya jam 11 malam sudah selesai, baru istirahat. Setelah itu nanti jam 2 pagi bangun, ngerjakan tugas. Selesai sholat tahajud, ada waktu sedikit tidur lagi, sholat subuh, bangun, sudah lanjut beraktivitas seperti itu. Saya nggak bisa harus menyelesaikan kegiatan dalam 24 jam baru tidur di akhir-akhir, itu nggak bisa. Saya mengakhirkan jam tidur saya nggak bisa. Harus tidur ya? Harus tidur baru mengerjakan tugas seperti itu. Tapi pernah nggak sih ada sekian banyaknya tugas yang numpuk sampai kita tuh kayak mau tidur aja kayaknya kepikiran gitu, pernah nggak sampai kayak gitu? Sampai kerasa kurang gitu loh, waktu 24 jam kerasa kurang gitu loh. Kerjaan kan udah dikejar tadi ya, kata Mbak Firda kan dikejar-kejar kan. Nah, sampai aduh kayak turu iki kok numpuk meneh iki, pernah nggak sampai kayak gitu? Pernah. Waktu kapan tuh? Kapan, Pak? Udah lama sekali. Udah lama. Ya yang jelas pernah. Cuma saya nggak mau mengorbankan jam tidur. Tidur dulu, mengerjakan tugas. Kalau memang masih kurang untuk mengerjakan tugasnya, jangan sampai mengerjakan tugas atau tanggung jawab kita mepet-mepet waktu deadline. Jadi kalau kita punya waktu senggang, kita bisa itu cicil. Ya, jadi jangan gunakan waktu senggangnya justru untuk yang santai-santai ya. Instagraman, ngelihat mantan. Pak Ari. Oh ya, nggak ngeliat mantan, update status ngode mantan. Astagfirullah. Tapi mantan lulus duluan nih. Ini masuk nanti. Ya Allah. Ya. Emang dikejar-kejar. Tapi pernah kayak gitu ya. Pernah. Dan yang selain yang Mbak Firda korbanin untuk menyelesaikannya waktu itu apa? Kan dikejar-kejar nih udah nih, kerasa waktu nggak cukup. Sedangkan waktu istirahat, waktu tidur yang malam itu kata Mbak Firda tadi kan harus tetap dijaga karena itu penting untuk kesehatan juga kan. Yang dikorbanin waktu apa berarti? Karena pasti banyak teman-teman, Bapak sendiri pernah ya merasakan dan ngelihat juga, dulu pernah ngajar mahasiswa juga dan ngelihat teman-teman udah lulus juga, pasti banyak yang kayak gitu kan. Dan mereka biasanya ragu untuk mengorbankan, nggak harus yang kuliah, yang sekolah pun loh banyak ya, yang sekolah pun banyak yang ngerasa kayak udah punya tugas sampai bulan padahal belum ada apa-apanya. Belum merasakan tugas yang sesungguhnya setelah lulus nanti mereka kan. Ya hati-hati. Kayak ngancam. Ya, dan pada ujungnya bingung karena tidak tahu apa yang harus dikorbankan. Nah, kalau Mbak Firda sendiri yang berdasarkan pengalaman waktu itu, apa yang dikorbankan sama Mbak Firda? Tadi jam tidur, waktu luang. Setelah itu waktu bersama teman-teman. Kadang kita bersama teman-teman main main remi, kayak gitu-gitu. Kita harus cicil tugas. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Apapun itu. Dan syukur-syukur kalau teman-teman kita itu bisa diajak diskusi gitu loh. Bisa support ya. Jadi kita harus bawa kepentingan kita, kewajiban kita kemanapun kita berada. Seperti tugas dan beberapa kewajiban lainnya ya. Karena makin dewasa harus disadari tugas dan kewajibannya juga makin bertambah juga. Ya, dan mungkin yang berat untuk teman-teman tuh itu tadi, mengorbankan waktu luang sama teman-temannya gitu. Menurut Mbak Firda dengan sampai usia Mbak Firda sekarang ini ya, gimana pendapatnya Mbak Firda tentang ini? Kita punya tanggung jawab nih, tapi kita juga punya teman-teman, kita juga punya, kalau bahasa yang anak sekarang circle ya. Bahasa sekarang kan circle tuh. Ya, gimana pandangannya Mbak Firda nih terkait hal ini? Karena terkadang yang kita lihat, yang Bapak sendiri lihat, kayaknya anak-anak yang tumbuh sekarang lebih mementingkan circle-nya daripada tanggung jawab pribadinya gitu. Nah, gimana pendapatnya Mbak Firda kalau misalnya tentang hal itu? Karena Mbak Firda sendiri kan tergolong yang berani mengorbankan sedikit waktu luang sama teman-temannya kan ya untuk tugasnya sendiri. Nah, kok bisa sampai berani itu kayak gimana? Dan bahkan sampai saya nggak punya yang namanya
circle. Gak punya Nggak teman ada. dekat. Tapi Ada teman. ada teman. Jadi saya tuh berbaur ke siapapun. Oke. Ada circle ini. Mm-mm. Lagi ngapain? Saya ngikut di Oke. situ. Seperti itu. Makanya saya mau ngomong ini kayak gimana ya? Saya juga nggak ada. Cuma oke, saya coba. Tergantung kita mempengaruhi teman-teman seperti apa. Oke. Circle kita bangun seperti apa. Gitu. Kalau memang kita punya tujuan, kita punya komitmen, kamu mau jadi apa, kamu mau gimana, ya ajak teman-temanmu seperti apa yang kamu inginkan, gitu. Meskipun kita nggak bisa memaksakan orang harus ikut dengan apa yang kita rasa baik. Seenggaknya kita harus memastikan teman-teman kita tuh mau memaklumi keadaan kita gitu ya. Jangan karena maksudnya gini, bukan berarti membela teman atau mementingkan teman itu salah. Ya cuma kan kita ada tanggung jawab gitu kan, yang mau kita bahas di sini kan gitu. Nah jangan sampai karena teman-teman kita ngomong nggak asik kok, nggak ikut ke sini gitu ya, akhirnya tanggung jawab kita yang terbengkalai. Ya berarti kan seharusnya sih kalau menurut Bapak, teman yang baik itu kan yang mau memaklumi keadaan kita kan ya, yang kayak gitu. Nah kayaknya sih yang belum dipahami sama teman-teman kayak gitu paling ya. Nah jadi bukan berarti kita ninggalin circle atau ninggalin teman-teman kita ya. Bukan berarti kita dengan sendiri saja bisa baik-baik aja, bukan gitu juga. Kita juga butuh yang namanya teman dekat. Meskipun seperti saya ini nggak bergeng, nggak bersirkel. Cuma saya punya teman yang bisa benar-benar aware sama saya aware sama mereka gitu. Kuncinya baik aja sama orang. Gitu. Apapun kita susah, tugas kita apapun nanti pasti ada yang bantu. Kita diskusi seperti itu. Pokoknya jangan selama kita jadi orang yang baik sama orang, jangan takut kehilangan teman gitu ya. Iya. Apalagi Bener. untuk kewajiban kita sendiri ya. Dan kalau Mbak Firda nyaranin loh ke teman-teman ya, ke yang baru kuliah atau mungkin yang mau kuliah atau mungkin yang masih aliyah, nyaranin nggak untuk banyak aktivitas kayak gitu, nyaran nggak setelah sekian macam pengalaman Mbak Firda? Nyaranin banget. Cuma lihat kapasitas diri. Oke, nah ini penting nih, lihat kapasitas diri nih. Lihat kapasitas diri. Kalau memang kalian ngerasa aku setelah di titik ini mau ngambil kesibukan ini lagi, sudah merasa berat, gak mampu, apalagi kalau sampai nyerang ke fisik, misal sampai sakit gitu karena jarang tidur, lupa makan. Jangan, sudah berhenti di situ. Apa yang kamu rasa, kamu sudah ada di titik lebih tinggi dari sebelumnya. Oke. Sampai ini juga penting nih. Tadi kan jangan sampai mengorbankan diri sendiri kan ya. Berarti sepenting-pentingnya semua kehidupan, berarti semua kesibukan kita paling utama mengutamakan diri sendiri ya berarti. Benar. Ya. Harus tetap memperhatikan diri sendiri. Menurut Mbak Firda, cara paling mudah seseorang atau teman-teman nih supaya tahu batasannya itu pada titik apa? Oh ini udah nyampe batasku ini, itu nyampe titik apa? Ya pada saat dimana kalian sudah benar-benar mumet nih. Perkirakan saja, kayak sedikit cerita ini ya Pak. Sedikit cerita. Kenapa saya bisa bilang perhatikan kapasitas diri? Waktu itu saya di Infocom. HMJ sudah selesai, senat masih jalan, ada open recruitment. Itu apa namanya kalau di P2KK itu? Ini CO trainer. Co-trainer ya. Co-trainer P2KK. Ada juga program itu di UMM. Sempat jadi co-trainer juga ya? Hampir. Sudah pengen ngasih form oprek tadi, sudah ngisi biodata segala macam. Tapi saya pikir-pikir enggak deh. Kayaknya enggak mampu. Karena saya melihat dari kisah orang, kita juga perlu belajar dari situ. Ada temen yang juga ngajar di Infocom, ngajar juga di sana. Dan benar-benar itu ada yang dikorbanin. Salah satu yang dikorbanin. Saya nggak katakan salah satu yang dikorbanin, cuma itu berdampak pada citra diri. Apa namanya citra? Ya, reputasi. Ya.
track recordnya. Kamu nggak profesional loh karena meninggalkan ini. Saya nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi hati-hati. Berarti mendengarkan perjalanan orang lain itu juga penting ya. Perlu. Nah, kita ya walaupun orang lain itu tidak mungkin sama 100% dan kehidupan kita, cuma seenggaknya ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Ya. Berarti saat kita tahu hal ini ke depannya nanti akan menjerumuskan kita, lebih baik untuk tidak ya, lebih baik untuk mundur aja. Nah, dan dengan semua kesibukan itu tadi ya Mbak Firda ya, dengan Mbak Firda tadi ikut daftar ini lagi, ikut daftar itu lagi, nantang dirinya dan lain-lain. Tantangan terbesar sampai detik ini yang pernah Mbak Firda rasakan apa? Pertama kali ditawarin ngajar ke lingkup difabel. Difabel ya? Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih difabel. Nah, difabel. Jadi difabel itu yang sering kita sebut orang-orang berkebutuhan khusus, difabel ya. Saya memutuskan berhenti di segala macam lembaga di kampus, lembaga intra. Saya berhenti di situ. Dulu sempat hampir ditawari sudah untuk naik ke atasnya senat fakultas kan, waktu itu saya ditawari naik lagi. Saya mending enggak deh, karena satu tadi masalah pengorbanan. Kalau saya naik nanti saya khawatir skripsi saya gimana. Even akhirnya skripsi saya juga terbengkalai karena pandemi. Karena pandemi. Itu bisa dibuat alasan. Tapi benar Pak. Waktu itu saya sudah ngebut kan, semester ini sudah bikin judul gini. Udah online. Dan itu harus penyesuaian ya, harus banyak penyesuaian lagi, betul. Sudah, saya nggak mau lanjut. Saya pengen meluaskan pergerakan. Saya kalau bilang ke teman-teman ketika saya kemarin sempat ngisi itu, saya bilang kalian jangan pernah berhenti bergerak. Perluaslah pergerakan biar kalian kelihatan hidup. Yang pernah berhenti bergerak supaya kita kelihatan hidup. Ya. Itulah. Karena orang hidup bergerak ya. Kalau kalian nyaman aja di sini aja melakukan apa yang sudah kalian tempati, kalian lakukan, ya cuma itu aja, nggak ada. Yang namanya hidup itu kan berkembang ya Pak ya. Yang dikatakan hidup, makhluk hidup itu bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Sekarang apa yang mau kalian kembangin? Kalau nggak potensi bisa kalian kembangin melalui apa? Melalui organisasi, kegiatan-kegiatan bersama orang-orang yang positif ya kegiatannya tentunya. Seperti itu. Setelah itu saya berhenti. Saya pengen di luar kampus. Waktu itu Bapak potong dulu. Waktu itu ada keinginan mau aktif di luar kampus dulu atau ada tawaran dulu dari luar kampus? Pengen dulu. Berarti emang udah pengen ya? Udah pengen dulu. Kamu cari atau ada tawaran? Cari sendiri. Cari ya? Iya. Berarti cari kira-kira aktivitas apa di luar kampus yang bisa mengembangkan diri kamu, berarti gitu ya Firda ya? Dan gimana ceritanya waktu itu bisa aktif di yaitu di lingkup difabel itu? Ceritanya saya masih ingat betul, waktu itu 2019 atau 2018 ya, Desember pokoknya, Desember. Baru berarti ya, barusan ya? Baru aja saya. Makanya tadi Pak Ari bilang apa tantangan terbesar? Ya ini, saya kalau ke lingkup difabel ini saya memang ditawari. Jadi itu gimana nih? Kan saya takut dulu. Bener jujur, orang awam yang nggak kenal sama orang-orang difabel pasti ngelihat teman-teman difabel itu, gimana kalau berinteraksi sama mereka? Aku takut kalau teman autis misal. Terus takut salah ya? Takut gimana gitu. Itu takut. Terus waktu itu Desember, balik lagi ceritanya kenapa saya bisa mau cari-cari gitu, cari kesibukan, cari aktivitas. Saya mau meninggalkan segala macam lembaga intra yang di kampus. Intra di kampus. Waktu itu buka IG. Desember nih mau liburan, nggak menganggur saya. Nah, Infocom juga lagi ini kan bulan-bulan gitu. Praktikum sudah selesai. Mahasiswa sudah libur, saya nggak ngajar. Cari di Instagram
apa ya, volunteer seperti itu. Terus banyak ketemu youth expedition seperti itu. Saya masih ingat saya daftar ke Bintan. Daftar ke Bintan nggak lolos waktu wawancara. Itu nggak lolos. Oke. Setelah itu dulu itu disuruh bikin KISS. KISS apa tuh KISS? Semacam karya ilmiah gitu. Oh ya. Dan itu saya ambil topik pembahasan pembelajaran matematika pada siswa tunanetra. Ya. Dan sebelumnya saya nggak kenal sama sekali dengan teman-teman difabel, apalagi tunanetra. Saya kepikiran gimana ya? Karena saya di matematika. Matematika ini susah menurut saya. Saya yang non difabel, kesusahan belajar matematika terkadang. Gimana dengan teman-teman yang tidak menggunakan penglihatan? Simbol-simbol macam matematika berapa banyak, Pak? Ya, bisa banyak disebutin? banget, udah. Banyak Kita banget. mau nyebut penjumlahan, mengerkali, yang dasarnya udah banyak banget simbol-simbolnya. Banyak kan? Gimana ya teman-teman difabel? Nah, akhirnya ada salah satu teman SMA saya juga dulu kuliah di salah satu universitas negeri di Malang ini. Oke. Jurusannya PLB. Pendidikan luar biasa ya. Pendidikan luar biasa, kebetulan sekali, atau sudah memang ditakdirkan seperti itu ya. Padahal dulu ketika dia masuk kuliah ya, saya tanya, kenapa sih kok kuliah itu emang nggak takut? Emang nggak takut sama siswa-siswanya besok gitu. Terus ya sudah, ternyata saya akhirnya dibawa sama dia, saya sharing kan. Ya opo, kira-kira gimana siswa? Cuma gara-gara tugas itu awalnya, gara-gara karya ilmiah itu. Karya ilmiah itu. Dia bilang gini, aku nggak iso jelasno, karena bukan wewenangku. Karena teman saya gitu. Ayo tak kenalkan sama mas-mas tunanetra. Saya dikenalin sama mahasiswa situ juga, kakak tingkatnya ini, teman saya. Namanya Mas Aris. Difabel netra dari Bali. Mas Aris, saya diskusi. Setelah itu sudah mau diajari, saya dibilangin gini, kamu harus tahu braille dulu, baru boleh tahu selebihnya soal netra. Buat apa kamu tahu seluk-beluk netra tapi kamu nggak bisa berkomunikasi lewat tulisan dengan teman-teman netra? Braille, tulisan braille. Oke, diskusi sedikit. Setelah itu sudah, kita nggak ketemu lagi, masnya sudah wisuda, pulang ke Bali. Tapi saya masih lanjut KIS ini. Jadi belum wisuda sih waktu itu, sudah sidang. Tunggu wisuda dia pulang ke Bali. Dikenalin lagi sama yang lain, mas-mas difabel netra. Mas Irul. Mas Irul orang Lamongan. Belajar dari situ. Setelah itu tapi di waktu ini belajar braille sampean berarti ya? Mbak Firda belajar braille apa masih nyari-nyari informasi sekarang gitu? Ini waktu yang setelah ketemu dengan Mas Aris itu Mas tadi. Aris. Belum menyentuh braille sama sekali. Ya. Gitu. Mas Irul. Oke, balik lagi ke cerita saya daftar ke Bintan tadi nggak lolos. Terus saya ketemu sama Mas Irul tadi pas waktu dikenalin itu. Saya cerita kalau saya abis ini liburan kemana, ditanya gitu. Pulang gitu, karena kan rumahnya deket sama rumah saya, Gresik Lamongan. Deket banget. Nggak pulang gitu. Saya bilang enggak, jarang pulang, memang orang tua di Kalimantan. Saya bilang gitu. Saya habis daftar volunteer ke Bintan Mas, tapi nggak lolos gitu. Tapi saya malas nganggur, saya bilang gitu. Terus diajak, kok kebetulan entah ditakdirkan. Itu masnya ada acara dengan teman-teman Pertunu. Persatuan Tunanetra Indonesia di Lamongannya sana. Diajak saya jadi volunteer. Dari situ saya merasa, oh ternyata tidak semengerikan itu. Jadi itu tadi ceritanya, saya nyari karena saya nggak mau nganggur. Setelah saya nggak dapat, ada yang nawarin ini tadi, saya lakukan. Itu tantangan loh. Saya belum pernah yang harus sedekat itu ya. Kegiatan waktu itu nginep, tidur bersama teman-teman difabel netra, kita harus dampingi. Yang jadi volunteer waktu itu sampean sendiri apa? Saya ada 4 volunteer.
Berarti bukan satu-satunya volunteer dan satu-satunya orang yang sampean kenal di situ ya Mas Irul. Ya. Ya, satu-satunya orang yang kenal di situ. Nah, mungkin ini bakal jadi informasi penting untuk teman-teman yang nonton ya. Gimana caranya? Pertama ya, nguatkan hati untuk masuk nyemplung ke lingkungan baru aja kan udah berat tentunya kan. Kan susah kan? Di lingkungan baru kita nggak tahu apa-apa, apalagi ini hal yang sama sekali kita nggak tahu ya dengan teman-teman difabel ya. Kita nggak tahu harus ngomongnya kayak gimana, kata-kata apa yang tidak menyinggung mereka dan lain-lain kan banyak gitu ya. Dan juga banyak orang baru di sana. Ya, ada volunteer lain juga yang sampean nggak kenal awalnya. Nah, gimana caranya menguatkan hati untuk ke sana dan apa yang dilakukan supaya cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru itu? Saya yakin semua orang itu sama. Itu sih. Semua orang sama. Semua orang sama. Definisinya semua orang sama. Artinya seperti ini. Meskipun orang-orang yang akan saya temui itu berbeda dengan kita dalam artian difabel, different ability. Meskipun berbeda dalam apa sih bedanya, cuma mereka tidak dengan melihat. Oke. Saya dengan melihat. Cara ngobrolnya sama. Gitu. Terus pengen belajar. Pertama yakinkan diri dulu kalau semua itu sama. Kita ketemu orang manapun itu semuanya sama, manusia. Oke. Nggak perlu takut salah. Takut salah untuk berinteraksi sama mereka. Caranya gimana biar nggak takut? Ya belajar. Kenal Mas Irul pertama. Kita jalan ke Indomart. Mau beli apa waktu itu lupa. Saya tanya, Mas maaf ya, gimana caranya jalan sama-samaan gitu kan, nanti bayangan saya waktu itu Masnya pakai tongkat. Terus nanti gimana kalau saya bingung ngarahinnya gitu, terus diajarin sama Mas Irul. Mas Irul selalu ngajarin apapun itu, pegang lengan, tepuk tangannya dulu, pegang lengan dan lain sebagainya, sampai diajarin begitu. Terus berapa hari kemudian saya mengiyakan tawarannya, kita ke Lamongan pakai bis berdua aja. Coba dibayangkan teman-teman, Pak Ari, awal ketemu, baru kenal, diajak ke Lamongan, belum tahu apapun tentang tunanetra, disabilitas netra. Sudah pergi ke luar Malang pakai kendaraan umum. Kendaraan umum lagi ya. Iya. Jadi harus benar-benar menguatkan diri. Saya yakin semuanya sama. Gitu. Pokoknya saya sudah tahu caranya gimana jalan sama Mas Irul, sudah aman. Nah, itu. Tadi ada hal yang penting tadi untuk tidak takut bertanya. Tidak takut bertanya. Ya kadang yang membuat kita ragu itu kan kita takut atas ketidaktahuan kita ya biasanya ya. Kita khawatir terhadap sesuatu karena kita tidak tahu terhadap hal itu. Tapi kita juga takut untuk bertanya. Ya ironinya kita tuh gitu loh. Kita itu tahu ketidaktahuan kita itu akan membuat kita khawatir, tapi kita juga khawatir apa yang kita ketahui itu akan lebih buruk nantinya, ya akan salah. Itu yang ironinya kan seperti itu. Intinya jangan takut untuk tanya dulu ya, pokoknya tanya aja dulu. Ya. Dan akhirnya ketika nyampe sana kayak gimana? Ketika nyampe sana, Saya ketemu sama teman-teman lebih banyak lagi. Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, ketemu sama banyak orang difabel netra. Saya harus untuk makan mereka makan sendiri, nggak perlu kita harus ngasih tahu. Cuma dikasih tahu itu lauknya ada apa aja, sebelah sini sambal, sebelah sini apa. Nanti selanjutnya mereka tahu sendiri. Di sana ya banyak yang saya lalui. Dan itu titik awal jadi aktivis ya. Ya. Nah, titik awal ya dia jadi volunteer di sana dengan teman-teman Pertuni. Kemudian sampai sekarang pun akhirnya juga suka dan kerjanya juga sekarang di sana juga ya Mbak Firda ya. Bahkan dari kesukaan, dari pengalaman tuh yang penting tadi, dari pengalaman itu ternyata kedepannya bisa jadi pekerjaan kita ya. Yang dan itu juga Bapak sadari belakangan sih, Bapak juga nyesel kenapa kok tidak lebih banyak mencoba dulu waktu seusia kamu, seusia teman-teman yang masih sekolah. Seandainya kan dulu itu mulai dari kelas 1 SMA udah banyak kita nyoba ya, kita banyak nantang diri, kita berani untuk nyemplung ke sini, nyemplung ke sana. Mungkin
lebih banyak relasi sama pengalaman kita punya sekarang. Dan seumur Bapak aja Bapak nyesel. Bapak nyesel banget dulu. Bapak baru mengerti kunci sukses. Bapak sering guyonin anak-anak tuh gini, kunci sukses tuh ada 3. Usaha, doa, orang dalam. Tapi yang dimaksud orang dalam itu sebetulnya bukan hal yang orang dalam yang ngasih amplop yang buruk gitu, bukan. Maksudnya orang dalam ini kita sudah kenal banyak dengan orang. Dan itu adalah kunci sukses yang luar biasa besarnya yang sekarang Bapak sadari hal itu. Kenal dengan banyak orang, bisa perlu. Banyak hal itu luar biasa. Itu perlu, dan itu memang ada di trik untuk mencari kerja. Memang benar. Kasarnya, kata-kata kasarnya itu orang dalam. Iya, kata-kata kasarnya. Bukan artian yang jelek gitu. Ya, yang negatif bukan ya, bukan konotasi negatif. Saya dapat itu dari kemarin ini baru aja itu saya dapat beasiswa ruang guru. Kelas dari ruang guru berapa sih Pak harganya? Segitu lumayan lah menguras kantong saya sebagai mahasiswa saat itu, mahasiswa akhir mengerjakan skripsi selesai, pengumuman beasiswa ruang guru itu muncul, ternyata saya lolos. Udahlah jalanin aja gitu. Itu saya dapat 3 kelas. Yang satu ini adalah gimana sih trik mencari kerja. Disebutkan seperti itu, butuh adanya orang dalam. Orang dalam dengan artian yang positif ya. Ya saya ikutinya tadi juga termasuk saya coba. Jadi kalau lolos, alhamdulillah. Iya. Bonusnya kan kita lolos ya, kan. Sertifikat saya ini satu. Saya pemburu sertifikat. Sertifikat saya itu saya kumpulin sampai di 1 album tebel. Udah berapa album? 1 belum habis Pak, karena tebel memang. Dari itu sejak SMP, sertifikat sejak SMP. Jadi saya melangkah ke organisasi, ke IPM itu sejak SMP. Mungkin kalau waktu itu saya di Gresik terus, sudah di daerah, di PD Gresik. Iya. Yang di Malang kemarin saya pengen daftar ke PD, nggak bisa karena bertepatan dengan pes mabanya saya. Waktu kamu lulus itu ya. Yang jalan yang lain. Kesibukan yang lain sudah nggak bisa kayaknya, sudah sibuk mentok. Jangan. Kayak tadi yang saya bilang, kapasitas diri. Jadi memang harus tahu pertama kapasitas diri ya. Terus setelah itu kita harus berani mencoba, jangan takut bertanya, dan jalin relasi, cari orang-orang yang sudah maksudnya cari orang-orang yang bisa di bidang A, bidang B, bidang C gitu. Kita dekati mereka, kita bekerja bersama mereka, walaupun awalnya nggak dibayar ya, tapi ujung-ujungnya nanti kita bakal dibayar seiring tingkatan kita meningkat. Dan nggak menutup kemungkinan nanti tambah tinggi lagi ya Bir ya. Nggak menutup kemungkinan itu. Pesan terakhir, maksudnya terakhir di video ini. Serem ya Pak. Ya saya sekalian mohon maaf gak gitu Pak. Ya, pesan untuk teman-teman yang masih di aliyah ke depannya kayak gimana? Terutama buat adik-adik yang sekarang kelas 3 ya, apalagi sekarang kondisinya pandemi. Ya kan? Mau aktif di mana juga apa-apa sekarang dibatasi. Jadi jangan kebawa malas berkelanjutan. Malas kita mesti, setiap orang punya ada rasa malas, tapi jangan sampai itu berkelanjutan. Stop, hentikan. Jadi tetap semangat, tetap coba hal baru. Karena peluangnya masih ada sebetulnya. Di media sosial kita mau cari ada volunteer, ada apa itu masih buka sampai sekarang ya. Iya. Jangan hentikan langkah kalian gitu. Pandemi ini berat banget memang, tapi lebih berat lagi kalau kita tidak melanjutkan apapun. Gitu ya. Gitu. Dan satu lagi terakhir, seperti yang saya bilang tadi, perluas pergerakan biar nggak kayak orang mati, biar terlihat hidup. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong bener-bener jasa saya loh ya, ini buktinya. Iya, bener-bener jasa Mbak Firda. Bener-bener jasnya. Sama dengan periodenya Ari, masa nggak ada Pak? Periodenya siapa? Ari Maya. Nggak ada. Periodenya mereka nggak buat. Terus akhirnya buat di periodenya Silma waktu itu. Dan warnanya gini kan?
Nanti, ya ada kuningnya, cuma ada kuningnya. abu-abunya jadi biru. Nanti sama adik-adik dikira ini diedit Pak Ari ini. Oke, terima kasih Mbak Firda atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa termotivasi ya. Dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini ya teman-teman ya. Sebarkan ke teman-teman kalian yang belum nonton. Sebarkan juga ke keluarga supaya bisa tahu juga. Sebarkan juga ke teman-teman yang Mbak Firda kalau kalian ada kenal ya. Ya, kita akhiri episode kali ini. Al-Wasilah saya Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mumtazun, ayo bantu channel Mumtaz Malang untuk mencapai 4.000 jam tonton di sepanjang tahun ini. 4.000 jam tonton? 4.000 jam tonton? 4.000 banget Pak. Iya, 4.000 jam tonton di sepanjang tahun 2021 ini. Bagaimana caranya Pak? Gampang, kita cukup menyebarkan video-video dari channel Mumtaz Malang ini ke seluruh teman dan saudara kita. Kemudian, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar yang baik di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe kalau belum. Setelah itu, tonton semua video-video di channel Mumtaz Malang tanpa di-skip. Hah? Tanpa di-skip? Tanpa di-skip? Ya, tanpa di-skip. Terus boleh Pak? Boleh, tapi habis itu nontonnya lanjut lagi loh ya. Kalau ditinggal makan? Boleh. Ditinggal belajar? Ya boleh banget lah. Kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Kenapa harus 4.000 jam tonton Pak? Karena dengan mencapai 4.000 jam tonton, channel Mumtaz Malang ini akan dapat memberikan lebih banyak konten-konten positif dan seru untuk kita. Bahkan bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan mengikuti pembelajaran dari rumah. Wah, tambah keren dong Pak. Tentu, makanya semangat ya membantu Mumtazah. Ayo capai 4.000 jam tonton di tahun 2021 ini. Always silah and stay Mumtaz.